sahabat YouTube, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Moel. Sebuah film terbaru tahun 2023. Seperti apa kisah dan ceritanya? Langsung saja siapkan kopi duduk manis, selamat menonton dan cekidot. Kisah berawal dari seorang supir truk yang sedang membawa paket barang berharga yang entah barang apa itu. Namun tiba-tiba datanglah 3 orang komplotan begal yang menghadang laju kendaraannya. Serta begal ini memukul bagian kepala si supir hingga pingsan. Sehingga para begal ini berhasil menguasai truk tersebut. Ketika para begal ini mengecek apa isi dalam truk, ternyata hanyalah sebuah kotak yang berisikan entah apa, namun ditutupi oleh kain berwarna putih. Yang ketika kedua begal ini membukanya, tiba-tiba entah apa yang terjadi di dalam truk itu, namun sang kepala begal yang di luar mencoba untuk membuka pintu truk itu dan menemukan kedua anak buahnya sudah tewas bersimbah darah. Saat itulah muncul sosok manusia terdiam tak bergerak di pojokan yang ternyata itu hanyalah sebuah manekin. Tak lama si sopir pun terbangun dari pingsannya dan melihat kepala begal itu sedang merenggang nyawa di depan sebuah manekin. Saat ia ingin melarikan diri inilah ia pun tertabrak oleh sebuah mobil hingga tewas. Dan inilah jangan berpaling. Fokus ke seseorang yang telah menabrak si sopir, ia adalah seorang gadis bernama Frankie yang tak sengaja melihat manekin dari kaca tengah mobilnya, serta di situ polisi memperbolehkan si Frankie ini untuk pulang ke rumah karena tidak ditemukannya unsur kesengajaan dalam kecelakaan ini. Sementara ini ada seorang bapak paruh baya yang sedang menerima telepon dari pihak ekspedisi bernama Victor terkait paketnya yang hilang karena pembegalan. Yang hal tersebut bisa dipastikan jika paket manekin itu adalah milik si bapak paruh baya ini. Dan terlihat jelas raut muka yang sangat marah dari bapak Victor ini karena barangnya hilang, serta beliau mengatakan jika akan ada banyak nyawa yang melayang karena boneka manekin tersebut. Beralih ke Frankie yang sudah tiba di rumah, ditemani oleh sang kekasih bernama Steve yang terus saja ngoceh perihal kegiatannya hari ini, yang tanpa ia tahu jika Frankie masih dalam kondisi shock akibat kejadian tadi. Dan hingga sarapan pagi pun Frankie masih terlihat murung saat diajak ngobrol santai oleh Steve. Hingga Steve pergi pun Frankie masih saja tetap murung seperti dibayang-bayangi oleh boneka manekin itu. Entah apa hubungannya boneka manekin itu sama Frankie. Yang jelas Frankie jadi sangat sensitif dan parnoan dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Setelah dikejutkan oleh kurir paket yang tanpa permisi sedikit pun, Frankie kembali dikejutkan oleh suara bel yang berbunyi saat ia membuka pintunya. Ya, ternyata ia adalah seorang pekerja bengkel yang disuruh untuk menderek mobilnya untuk diservis, sehingga keparnoan Frankie tersebut hanyalah sebatas ilusi dan trauma atas kejadian semalam. Dan ini untuk ketiga kalinya Frankie dikagetkan oleh suara yang kali ini berasal dari dalam ruangan rumahnya, disertai munculnya boneka manekin yang tak ia sadari. Sadar akan bahaya, Frankie lantas lari keluar rumah dan dia ini adalah Lucy, sahabat Frankie, yang langsung keduanya mengecek sumber suara tersebut. Ketika dilihat, ternyata hanyalah sebuah robot pembersih untuk membersihkan rumahnya. Untuk menghilangkan keparnoannya, Lucy mengajak Frankie ke tempat klub malam bersama dengan teman-temannya yang lain. Di situ Frankie menceritakan kejadian tadi malam, termasuk munculnya boneka manekin yang sempat ia lihat. Namun dari sekian banyak temannya hanya menganggap hal tersebut adalah bentuk halusinasi Frankie saja akibat kecelakaan yang ia alami.
Were you texting someone or distracted? Okay, that's enough. Dan ini adalah Jonah, salah satu teman Frankie yang masih peduli tentang apa yang ia alami. Dan entah kebetulan apa gimana, Jonah sempat melihat boneka manekin tersebut yang langsung menghilang di saat ia berkedip. Lantas Jonah mengajak semua teman-temannya untuk segera pulang, namun satu temannya bernama Molly meminta agar Frankie mau untuk menemaninya barang sejenak saja karena ia masih mengincar cowok ganteng di klub itu. Dan agar Frankie betah di situ, Molly memberikan Frankie sebutir pil asik-asik agar kepalanya jadi puyeng. Yang ketika pengaruh pil habis, Frankie di kamar mandi sambil melihat kaca dan alangkah kagetnya ia ketika melihat semua orang sudah tewas berlumur darah yang hanya menyisakan Molly seorang serta kemunculan boneka manekin itu yang berdiri tepat di ruangan itu. Disitulah Frankie melihat Molly tewas, lantas ia pulang ke tempat teman-temannya. Saat bersamaan, polisi yang meminta keterangan datanglah Steve yang untuk menjemputnya. Sementara Jonah memutuskan untuk pulang sendirian. Yang ketika melewati taman, ia berjumpa dengan seseorang yang bersama dengan anjing peliharaannya. Namun... ya, anjing itu menggonggong serta tampak muncul boneka manekin di kejauhan. Yang ketika Jonah berpaling karena bunyi bel, boneka itu sudah menghilang entah kemana. Lantas Jonah buru-buru bergegas pergi dari tempat tersebut. Lagi dan lagi, manekin itu muncul ketika Jonah berusaha untuk berpaling. Anehnya, manekin itu justru semakin mendekat, membuat Jonah takut dibuatnya. Dan anehnya lagi, saat si pengendara sepeda mati dibuatnya, namun justru Jonah lah yang masih bisa hidup walaupun ia sudah sering melihat penampakannya. Kembali ke Frankie yang terlihat sedang ditenangin oleh Steve, kekasihnya, yang dimana Steve ini berusaha untuk meyakinkan Frankie jika manekin itu tidak lebih dari sekedar visualisasi ketakutan atas kejadian kecelakaan tempo hari. Dan Frankie diminta agar tetap bisa berpikir jernih serta jangan percaya dengan sesuatu yang berbau tahayul. Siang harinya Frankie didatangi oleh Jonah yang langsung mengatakan jika dirinya juga melihat serta didatangi manekin tersebut. Lantas keduanya sepakat untuk memberitahu teman-temannya tentang fenomena ini. Dan sebagai barang bukti, mereka ini menunjukkan sebuah video dari internet yang menunjukkan seorang wanita merasa sangat ketakutan karena diteror oleh boneka manekin itu. Tentu saja karena hanya video tersebut, teman-temannya menolak untuk percaya dan terjadilah perdebatan antara mereka ini. Sampai pada akhirnya Frankie terdiam sambil menatap ke arah jendela. Dari situlah semua terdiam dan percaya dengan apa yang ia lihat di kejauhan. Too far. Seriously. Namun salah satu teman bernama Madison menganggap hal ini hanyalah lelucon semata yang membuat ia harus segera pergi. Membuat semua temannya menengok ke arahnya dan ketika pandangannya kembali keluar jendela, tiba-tiba... Please, you have... Saat itu juga mereka dikejutkan oleh kedatangan Steve yang baru pulang dari kerja. Saat pandangan mereka semua kembali ke semula, manekin itu sudah hilang entah kemana. Saat itu pula Steve mengusir mereka semua karena menganggap apa yang mereka semua lakuin di situ justru memperparah kondisi ketakutan Frankie saat ini. Dari sekian teman-temannya ini, ada yang mempercayai hal tersebut, ada yang menganggap ini hanyalah guyonan semata. Ada juga yang menganggap jika ini adalah kerjaan orang iseng yang hanya ingin ngerjain Frankie dan rekan-rekannya saja. Frankie saw at the window, puts the idea in our minds.
Jonah inilah salah satu teman yang menganggap hal ini sangat serius. Oleh sebab itu, ia mencari tahu fenomena ini lewat internet dengan komen di video wanita itu. Sementara ini, salah satu teman bernama Louis yang sedang berenang di tengah malam hari. Ia ini menjadi orang kedua yang didatangi oleh manekin tersebut, sekaligus orang pertama yang menjadi korban manekin di pertemanan mereka. Pagi harinya mereka belum menyadari atas tewasnya Louis, justru Frankie mendengar berita buruk yang keluar dari Steve, yang dimana Steve baru saja bermimpi jika Frankie sangat terobsesi dengan boneka manekin itu. Dan di dalam mimpinya, Steve mencekik leher Frankie akibat si Frankie terus saja ngoceh tentang boneka itu, sehingga membuat Steve menjadi muak untuk mendengarnya. Yeah. Kembali ke Jonah yang baru saja mendapat sedikit jawaban atas komennya yang diberi respon oleh seseorang, yang ternyata orang itu adalah si Victor, bapak tua yang seharusnya menerima paket boneka manekin itu. Yang pada intinya, Victor ini tahu bagaimana cara menghentikan teror boneka itu asalkan Jonah mau menuruti apa yang jadi sarannya. Dengan sigap, Jonah lantas menghubungi semua teman-temannya agar tidak terjadi korban jiwa kembali. Namun nampaknya tindakan Jonah ini sudah terlambat karena boneka itu sudah mendekati temannya, yakni Isabella dan Madison, sehingga mereka berdua tewas saat itu juga. Just fine. Malam pun tiba, mereka kini yang tersisa hanyalah Frankie, Jonah, Drake, dan Lucy. Keempat mereka ini masih saja berdebat dengan Drake yang masih saja menyalahkan Frankie atas meninggalnya teman-teman mereka. Lantas datanglah Steve yang pulang dalam kondisi mabuk dan langsung menangis gak jelas tentang boneka manekin yang mereka bicarakan. Dan ya, akhirnya Lucy dapat melihat boneka manekin itu di luar jendela. Tanpa berkedip sedikit pun ia berpaling, sementara Steve yang dalam kondisi mabuk malah justru keluar untuk memastikan boneka tersebut dari jarak yang sangat dekat. Dan ya, Jonah, Frankie sempat memalingkan muka pada saat Steve masuk ke dalam rumah. Namun anehnya boneka manekin itu tetap saja tak bergerak dari tempatnya, yang akhirnya terkuaklah sudah apa yang menjadi misteri saat ini, yakni apabila ada seseorang yang menatap terus-menerus tanpa henti ke arah manekin ini, maka manekin itu akan tetap berada pada posisinya, yang dalam hal ini Lucy lah yang sedari tadi menatap tanpa henti manekin itu, hingga terdapat dapatlah kesimpulan jika di antara mereka ini bekerja sama untuk menatap manekin itu secara bergantian terus-menerus hingga datangnya Om Victor yang tiba untuk menyelamatkannya. Giliran pertama jagat jatuh pada si Drake, sementara Lucy beristirahat. Sementara Jonah dan Frankie terlihat sedang mengobrol, yang hal tersebut menimbulkan kecemburuan terhadap Steve yang masih dalam kondisi mabuk, sehingga Steve mulai mengacaukan keadaan dengan membakar manekin itu di saat Drake sedang ngantuk parah. Dan ya, terdengar bunyi petir serta pandangan mereka jadi berpaling, alhasil manekin itu sudah menghilang sebelum habis terbakar. Namun ketika Steve masuk ke dalam rumah, dan ya, Steve akhirnya menjadi korban keempat dari kelompok teman mereka, sehingga hal ini menjadi pertanyaan Frankie dan kawan-kawan. Gimana caranya manekin itu bisa membunuh setiap korbannya? Sebagai orang terpandai di kelompok ini, akhirnya Lucy mempunyai teori.
Jika manekin ini sengaja membiarkan mereka ini hidup berkelompok untuk dijadikan sebagai umpan, yang karena manekin tersebut tidak bisa langsung datang begitu saja secara acak tanpa ada estafet atau penyambung di antara satu sama lain. Dengan begitu akan ada banyak lagi yang menjadi korbannya. Anehnya listrik tiba-tiba padam sehingga Jonah dan Drake terpaksa harus ke basement untuk memeriksa sekring, yang ketika mereka berdua sudah berhasil untuk menyalakannya, tiba-tiba akhirnya Drake pun tewas. Kini tinggallah Frankie, Jonah, dan Lucy. Beruntungnya mereka bertiga ini karena Om Victor sudah tiba di sana, serta tinggal mengikuti apa yang menjadi arahan Om Victor untuk mengakhiri mimpi buruknya. Yang mengejutkan adalah Om Victor ini ternyata adalah seorang tunanetra. Karena itulah yang membuat dia satu-satunya orang yang selamat dan bisa menaklukkan manekin ini. Yang jelas ada terdapat ruh jahat yang bersemayam di dalam manekin itu. Oleh sebab itulah Om Victor telah menghabiskan waktu 30 tahun untuk mencarinya, dan ketika sudah tertangkap malah para begal itu mengacaukannya, sehingga kejadian 30 tahun silam yang menewaskan anak dan istrinya terulang kembali pada Frankie dan rekan-rekan. Karena perlu menghangatkan tubuh, Frankie pun pergi ke dapur untuk membuat minuman, yang secara tidak terduga manekin itu muncul lagi di balik jendela, sehingga Jonah diminta untuk memanggil Om Victor. Akan tetapi Now. oh my god, Jonah pun harus roboh bersimbah darah karena tikapan Om Victor, sama dengan Lucy yang sudah tewas. Sehingga terungkaplah sudah jika kedatangan Om Victor ini sebenarnya ingin menghabisi mereka semua, karena sudah tidak ada cara lain untuk mengakhiri teror manekin ini selain membunuh siapapun yang sudah melihat manekin ini, yang pada dasarnya orang yang sudah melihat manekin ini sejatinya sudah terkutuk, sehingga harus dibunuh daripada akan menimbulkan korban lebih banyak lagi. Jonah! Kedatangan Om Victor ternyata malah membuat ketegangan tersendiri buat Frankie, yang pada akhirnya Frankie tertangkap, dan ketika Om Victor sedang mencekik lehernya, ya, Jonah ternyata masih hidup dan berhasil menghabisi Om Victor. Namun ketika mereka berdua ingin kabur, Jonah nampaknya kehabisan darah dan tidak bisa lagi untuk kabur. Frankie memutuskan kembali lagi ke dalam rumah untuk menghadapi manekin itu sendirian. Saat Frankie masuk ke dalam rumah inilah ia melihat manekin itu tidak bergerak di depan kaca, sehingga timbullah teori jika cermin inilah kelemahan dari manekin itu, sehingga ketika dirinya sedang bercermin melihat dirinya sendiri, maka kutukan itu akan berbalik pula terhadapnya. Sehingga Frankie tidak usah susah payah untuk menaklukkan manekin itu, karena si manekin itu sudah takluk terhadap kegoblokannya sendiri. Yang pada akhirnya tinggallah Jonah dan Frankie yang masih tersisa dan bisa melangsungkan hidup kembali. Sementara untuk manekin, Frankie memasukkan ke dalam kotak dan dikirim entah kemana. Namun fatalnya, lagi-lagi tugas pengiriman menjatuhkan kotak itu yang membuat manekin bisa lolos dan siap meneror semua orang. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.